Baik anak-anak, materi kita pada hari ini tentang kebijakan Raja Salomo, di mana Raja Salomo salah satu pemimpin yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Mari kita renungkan bagaimana kebijaksanaan dapat membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Kebijaksanaan yang dilakukan membawa dampak positif bagi hidup kita. Dengan kita yang bijaksana, orang banyak akan mencintai dan menghargai kita. Selain itu, Tuhan akan mengasihi kita seperti yang dilakukan Tuhan kepada Raja Salomo. Yang dimana kasih yang diberikan Tuhan kepada Salomo yaitu 1. Anugerah khusus. Tuhan memberikan Salomo anugerah yang luar biasa, yaitu kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam. Kedua, tujuan mulia. Tuhan menghendaki Salomo menggunakan kebijaksanaannya untuk memimpin umatnya dengan adil dan bijak. Yang ketiga, kasih Tuhan kepada Salomo tercermin dalam hubungan yang dekat dan istimewa di antara mereka. Arti bijaksana. Pertama, pemahaman mendalam mengenai bijaksana. Bijaksana berarti memiliki pemahaman yang mendalam tentang suatu hal, tidak hanya permukaan. Yang kedua, penilaian tepat. Bijaksana juga berarti mampu menilai situasi dengan tepat dan mengambil keputusan yang terbaik. Yang ketiga, kebijaksanaan tidak hanya teori, tapi juga diterapkan dalam tindakan dan kebijakan praktis. Manfaat yang kita dapat dari bijaksana yaitu 1. Kita mendapatkan pencerahan. Bijaksana memberi pencerahan dan wawasan yang membantu kita memahami diri dan dunia dengan lebih baik. 2. Dalam mengambil keputusan, kita dapat mengambil keputusan yang tepat. 3. Kita mendapat kedamaian batin. Dengan bijaksana, kita menemukan kedamaian batin dan ketenangan jiwa yang mendalam. 4. Kita mendapatkan pengaruh yang positif baik untuk diri kita maupun untuk orang lain yang ada di sekeliling kita. Nah, anak-anak ibu, untuk menjadi pemimpin yang bijaksana kita harus memiliki visi yang jelas dan tidak hanya omongan yang tidak mampu kita lakukan. Kita harus memiliki keadilan karena untuk menjadi pemimpin kita harus bijaksana. Bukan hanya sebagai pemimpin, dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus bijaksana. Yang paling penting untuk sebagai pemimpin harus memiliki sikap rendah hati. Dengan sikap rendah hati tidak sombong kita banyak dicintai oleh orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kita sebagai pemimpin yang tidak sombong dan angkuh. Dan paling penting untuk menjadi pemimpin kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita tidak boleh memihak kepada siapapun. Kalau memang salah katakan salah, kalau memang benar katakan benar. Jadi anak-anak, untuk menjadi pemimpin kita dapat meneladani sikap pemimpin yang dilakukan oleh Salomo. Namun untuk menjadi pemimpin yang bijaksana kita harus sering berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan kepada Tuhan bagaimana keputusan yang akan kita ambil. Sehingga kita dianugerahi pikiran yang bijaksana tanpa melukai orang lain. Nah, dari Salomo kita dapat tahu bahwa ia adalah salah satu contoh pemimpin yang adil dan bijaksana. Kebijaksanaan Salomo tertuang dalam ajaran kitab suci.